the Beneficent, the Merciful. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كم سخر الله له من أمثال هذه الوقائع حتى صاروا يقولون في ترجمته صار مخالفة العادة عنده عادة، دائما العوائد عنده تخالف. Dan juga Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, berapa banyak beliau pun juga diceritakan memiliki kejadian-kejadian yang serupa yang semacam ini, sehingga hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang luar biasa yang menentang daripada adat dan akal pemikiran itu banyak terjadi dari keramat beliau, hingga hal yang luar biasa itu sudah menjadi hal yang biasa di hadapan beliau. Wa min mithli hadha an yanqul Allah ma syaa min al-jamadat ila ma syaa ala yadi ayyi insanin aw jinniyin, إما صاحب صلاح فتكون كرامة أو صاحب شعوذة فتكون بذلك سحر أو شيء من الأعمال الشريرة. جاء في ترجمة الشيخ أبو بكر من على الكرامة، على وجه الكرامة وقائع من ذلك. Itu di dalam kejadian yang semacam ini, kejadian luar biasa pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu apabila keluarnya kejadian ini dari kalangan kaum orang-orang soleh yang istiqamah, maka disebutnya karamat. Namun apabila datangnya dari orang-orang yang menyimpang, maka itu adalah sihir ataupun juga sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan itu sebagai ujian bagi hamba-hambanya, sihir yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pun juga banyak kejadian yang serupa yang semacam ini yang diceritakan di dalam manaqib beliau. فجاءه الشيخ عبد الرحيم البصري من علماء مكة المكرمة وجاء إلى بلد عينات، وكان يزور في الله تعالى ويتوجه إلى الله، كان يقضي له عدد من الحاجات من جملتها أن يصلح الله له قلب أهله، فكانت نافرة عنه وهو يحب أن تستقر أسرته ويهدأ. Di antaranya adalah sebuah kejadian bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, datang seorang tamu Syekh Abdul Rahim Basri dari Makkah Al-Mukarramah, yang mana dia datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim khusus ziarah, memiliki hajat. Di antara hajatnya beliau adalah ingin didoakan agar istrinya itu dilembutkan hatinya, dilunakkan hatinya, jadi diperbaiki hubungan antara dia dengan istrinya ini hingga bisa akur, bisa langgang, bisa menjadi baik dengan berkat doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana dia sedang dirundung masalah keluarga. وكان مما خطبه به أن التفت إليه وقال أصلحنا بينك وبين زوجتك، ولما دارت القهوة وضع فنجانا في النافذة عنده وعادت يده بلا فنجان. Maka di antara kejadian ketika datang Syekh Abdul Rahim, belum dia ngomong apa-apa, Syekh Abu Bakar langsung berkata, antara urusan problem antara engkau dengan istrimu sudah saya selesaikan, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus tiba-tiba diputarkan kopi di hadapan mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil cangkir kopi dengan tangannya, kemudian baru dipegang dengan tangannya, sekejap aja hilang itu cangkir kopi itu, nggak tahu ada di mana. وقال له وإن الله سيجعل لك ولد من هذه المرأة يصير عالم مكة من بعد. Kemudian dia berkata kepada Syekh Abdul Rahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan keturunan anak laki-laki bagimu dari istrimu ini. Allah Ta'ala akan berikan anak laki-laki yang dia akan menjadi alim dari ulama Makkah. وقال سمه عمر. Maka namakan anak tersebut Umar. وجاء عمر ثم صار من علماء مكة وقد كتب حاشية من الحواشي في الفقه في فقه الشافعية عليه رضوان الله. Dan lahirlah anak tersebut dan dinamakan Umar, dan dia pun juga menulis daripada kitab fikih, daripada hasyiah fikih itu dalam mazhab Syafi'i, Syekh Umar bin Abdul Rahim ini. فلما رجع الشيخ عبد الرحيم وجد جميع أقارب زوجته في انتظار له واستقبال حسن، ودخل عند زوجته وهي في غاية المحبة له والتعظيم والفرح به. Maka ketika Syekh Abdul Rahim pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya berubah 180 derajat, menjadi baik, menjadi ramah, penuh dengan kasih sayang dan cinta kepada dia, seolah-olah ini orang yang berbeda, penuh kasih sayang terhadap dia. قال اصبري أولا تخبرين إيش الذي حصل في الانقلاب هذا كله وتغيير الأحوال، خرجت وأنت تكرهين ورجعت وأنت تحبين. Maka Syekh Abdul Rahim bilang, tunggu sebentar. Saya menjadi takut nih dengan cinta dan kasih sayangmu. Kenapa kok engkau tiba-tiba aku pulang bisa berubah seperti ini? Apa yang terjadi dengan engkau? Sampaikan dulu, ceritakan kepada saya apa yang terjadi denganmu. قالت امتدت إلي يد حاملة قهوة في هذا الفنجان وأردته الفنجان، فلما شربتها تغير قلبي وصرت بعد ذلك أحبك وتحول حالي. قال متى كان هذا؟
قلت له في ساعة كذا يوم كذا، فأخذ يحسب فارق التوقيت بين حضرموت ومكة. فقال هذه الساعة أنا كنت عند الشيخ أبو بكر في عينات، وهو في ذيك الساعة وضع اليد في النافذة فيها الفنجان، هذا الفنجان بنفسه الذي أنا رأيته هنا. Maka istrinya berkata, sesungguhnya pada suatu waktu, tanggal sekian, jam sekian, itu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyodor di hadapan saya berisi cangkir kopi. Maka saya ambil cangkir kopi tersebut dan saya minum. Begitu saya minum, berubah hati saya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Berubah keadaan saya secara drastis kepada engkau. Dihitung tunggu, itu hari apa? Jam berapa? Dihitung perbedaan waktunya antara Mekah dengan Inat, dan tanggalnya dia berkata, itu adalah waktu di mana saya berada di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana waktu itu diputarkan kopi dan Syekh Abu Bakar bin Salim tangannya memegang cangkir kopi, kemudian dicodorkan cangkir itu keluar di arah jendela, balik tangannya dari jendela nggak ada cangkir kopi. Nah ini dia cangkir yang kau bawa ini, nah ini dia cangkirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. وعلى كل حال فالفنجان هذا أصغر من العرش بلقيس بكثير. Wa ala kulli hal, ini cangkir kopi itu, cangkir kopinya Syekh Abu Bakar bin Salim lebih kecil daripada singgasananya Ratu Balqis, jauh lebih kecil. ولكن قدرة الله ماشي فيها صغير ولا كبير، الكل عند الله سواء. Namun kehebatan dan kekuatan Allah Ta'ala nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya masuk di bawah kekuasaan dan kudrat kemampuan Allah Ta'ala. فبحكم إيماننا بالله لا نستغرب مثل ذلك. Dan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seharusnya kita nggak perlu heran akan hal yang semacam ini dari kekuatan Allah. لكن من جاءنا يعمل مثل ذلك ليستدل به على باطل أو يحرفنا في عقيدتنا أو سلوكنا لا نقبل منه ذلك ولو كان من كان، ولقد يحدث غرائب الدجال الذي يأتي آخر الزمان. Namun apabila kejadian luar biasa ini bersumber dari orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai dalil atas kebatilan yang mereka lakukan, ingin membuat kita menyimpang dari akidah kita, maka kita tidak terima. Dan ketahuilah, Dajjal di akhir zaman, dia pun juga diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa semacam ini, tapi untuk menyimpangkan dan menyesatkan.